Hai semuanya. Halo semuanya, kami dari kelompok 1. Kali ini kami akan membahas hasil wawancara Pancasila. Sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Saya Pose with the fans. Baik, kita langsung saja ke presentasinya. Jadi di sini saya akan menyampaikan latar belakang dari kegiatan yang sudah kami buat. Pancasila merupakan dasar negara sekaligus sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia, di mana Pancasila itu sendiri mengandung atau memuat nilai-nilai luhur untuk dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Seiring perkembangan zaman dan bertambahnya tantangan kehidupan, Pancasila tidak hanya dijadikan sebagai dasar hukum, tetapi juga dijadikan sebagai pedoman dalam bersikap dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Adapun pertanyaan-pertanyaan untuk narasumber, yang pertama, apa arti Pancasila bagi individu dalam kehidupan sehari-hari? Yang kedua, bagaimana pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila di era sekarang? Yang ketiga, apa tantangan terbesar bagi individu dalam mengamalkan Pancasila di masyarakat? Yang keempat, apa yang menjadi contoh perilaku dalam mencerminkan sila kelima? Yang kelima, mengapa gotong royong dianggap sebagai wujud dalam mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Yang keenam, mengapa kita harus menghormati perbedaan pendapat dalam masyarakat? Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menggali pandangan individu tentang betapa pentingnya Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini penting karena setiap orang memiliki pandangan dan pendapat yang berbeda-beda. Selain itu, wawancara ini juga bertujuan untuk memahami pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila di era modern seperti sekarang ini. Dengan demikian, hasil wawancara ini dapat memberikan gambaran nyata mengenai peran Pancasila dalam menjawab tantangan zaman sekaligus menumbuhkan kesadaran untuk terus mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan pertanyaan pertama, didapatkan bahwa para narasumber sepakat bahwa Pancasila adalah dasar negara dan juga dijadikan sebagai pedoman bangsa Indonesia. Mereka mengakui bahwa pentingnya nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Namun, masih ada beberapa orang yang hanya mengetahui Pancasila secara permukaan, di mana mereka hanya menghafal sila-sila yang terdapat di dalam Pancasila. Tapi ada juga orang-orang yang telah menerapkan Pancasila seperti sikap toleransi, gotong royong, adil, dan juga menghargai perbedaan. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun tingkat pemahaman narasumber berbeda-beda, namun mereka menyadari bahwa Pancasila itu penting dijadikan sebagai pedoman kehidupan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di kemudian hari dan lebih harmonis. Ketiga narasumber menilai bahwa pentingnya menerapkan Pancasila di era sekarang karena banyaknya pengaruh budaya asing dari media sosial dan globalisasi. Mereka juga bersepakat bahwa Pancasila harus dijadikan penyaring dan landasan hidup agar tidak melupakan jati diri bangsa Indonesia. Tetapi akan selalu ada tantangan dalam menerapkan Pancasila, yaitu salah satunya adalah banyaknya masyarakat awam yang tidak paham akan penerapan Pancasila. Hal ini menyebabkan penerapan Pancasila menjadi tidak maksimal.
Kesimpulan dari ketiga narasumber mengenai tantangan dalam mengamalkan Pancasila adalah bahwa hambatan terbesar muncul dari faktor internal maupun eksternal, seperti ego dan kepentingan pribadi, pengaruh negatif budaya luar lewat media sosial, serta ego politik yang mengabaikan rakyat. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat awam membuat sebagian orang bersikap acuh ketika diingatkan tentang nilai Pancasila. Tantangan lainnya adalah masih adanya sikap intoleransi dan individualisme di masyarakat. Untuk mengatasinya diperlukan pengamalan nilai-nilai Pancasila secara nyata, dimulai dari individu hingga ke lingkungan masyarakat luas. Narasumber keempat menilai bahwa tantangan Pancasila adalah kurangnya pendidikan sejak dini dan berkurangnya penerapan di kehidupan sehari-hari. Namun, mereka sepakat Pancasila sangat penting, terutama sila kelima, yaitu untuk kesejahteraan rakyat, serta sebagai pedoman hidup agar masyarakat hidup damai, adil, dan rukun. Gotong royong adalah wujud nyata pengalaman sila ketiga Pancasila Persatuan Indonesia. Gotong royong mencerminkan nilai persatuan, kebersamaan, dan saling membantu meskipun berbeda-beda sejalan dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Selain itu, gotong royong juga mengandung nilai kebersamaan dan keadilan karena dilakukan tanpa pamrih demi kepentingan bersama. Narasumber ke-6 mengatakan bahwa perbedaan pendapat adalah hal wajar yang dalam masyarakat yang beragam dan demokratis. Dari perbedaan itu bisa muncul pemikiran baru, asal dibarengi dengan sikap saling menghormati. Dengan begitu, diskusi bisa berjalan sehat, solusi bisa dicari bersama, dan kerukunan tetap terjaga meskipun perbedaan pendapat. Baik, berdasarkan pernyataan para narasumber, mereka sepakat bahwa Pancasila merupakan dasar negara dan pedoman hidup yang menjaga kesatuan, keadilan, dan kerukunan. Mereka juga sepakat bahwa Pancasila harus terus diamalkan melalui gotong royong, toleransi, dan saling menghargai.